Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman dulu ketika saya masih kecil, masih sekolah. Ayah saya selalu mengatakan, orang tua itu Gusti Katon bagi anak-anak. Gusti Katon itu terjemahan bebasnya Allah yang kelihatan. Allah yang ada di bumi ini ya orang tua. Dan itu meresap sekali dalam pikiran saya. Semula saya tidak begitu mengerti maksudnya. Mungkin orang tua saya hanya ingin supaya saya menaruh hormat kepadanya. Tetapi seiring perjalanan waktu, saya mencoba merenungkannya dan memang saya mulai mengerti maksud ayah saya. Bagi kita semua, bagi Anda dan saya, orang tua itu seperti Allah yang kelihatan, Allah yang di bumi ini. Pertama, karena dari merekalah kita lahir. Ya memang bukan menciptakan, orang tua tidak menciptakan kita. Tetapi Allah menggunakan atau memanfaatkan relasi kasih suami istri itu untuk menciptakan makhluk baru, Anda dan saya. Apakah Allah tidak bisa menciptakan manusia dari batu, dari pohon, dari kayu? Bisa saja. Tapi itu kenyataannya, faktanya, tidak dipilih oleh Allah. Allah memilih jalan melalui cinta suami istri, orang tua. Dan itu yang natural, itu yang memuat hukum ilahi, hukum kodrat. Maka memang perkawinan selalu mengandung unsur akan melahirkan anak-anak. Dan disitulah kemiripan Allah dan manusia melahirkan makhluk baru. Penciptaan Allah melalui orang tua itu. Memang tidak persis sekali, tidak mirip sekali, tetapi justru itu perbandingannya. Allah yang tidak kelihatan itu, yang menciptakan itu, dalam kenyataannya menciptakan melalui Gusti Katon, Allah yang kelihatan di dunia ini, yaitu orang tua. Namun, yang diciptakan oleh orang tua kita bukan hanya fisik kita, tetapi juga identitas kita, kepribadian kita. Ketika kita kecil dalam pertumbuhan, kita diperhatikan, dicintai, melihat, dan kemudian mengerti nilai-nilai yang dihayati oleh orang tua. Dan bagi anak-anak kita semua, sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam diri kita, terutama yang ada di bawah sadar, adalah nilai-nilai yang dikandung, dihayati oleh orang tua. Karena children do what children see. Anak-anak itu melakukan apa yang dia lihat. Dan itulah cara pembentukan kita. Kalau orang tua mengasihi kita, suasana rumah tangga rukun, saling mengasihi, anak-anak akan berkembang dalam cinta kasih. Tetapi kalau di rumah suaranya kenceng-kenceng, suami istri orang tua beradu mulut di depan anak-anak, sulit membayangkan bahwa anak-anak itu akan menjadi lemah lembut. Karena bagi mereka, nilai pertama yang mereka tahu ya nilai yang dia lihat dari orang tuanya. Mereka lahir sebagai kertas kosong, bayi yang belum mengerti apa-apa. Dunianya ya orang tuanya. Kalau orang tuanya marah, anak itu berpikir, oh life should be like marah-marah. Jadi dia pikir, oh hidup itu berarti harus marah-marah. Kalau orang tuanya sabar, lemah lembut, anak juga mengerti, oh hidup itu harusnya lemah lembut, sabar. Maka Anda yang punya anak-anak, kalau Anda ingin tahu sifat-sifat Anda, lihatlah anak-anak itu. Itulah cermin sifat Anda yang sebenarnya. Saya mendengar cerita dari sahabat saya yang menurut saya lucu tapi juga benar. Dia mempunyai seorang anak perempuan dan tidak pernah cocok seorang wanita, ibu muda. Anaknya baru SMA 2. Tidak pernah cocok, selalu berantem, selalu bermusuhan. Dan sama-sama kencengnya.
Kemudian ibu muda ini telepon sama mamanya, "Ma, kenapa ya si A ini kok begini. Dan dia ceritakan secara detail. Dan mamanya yang ditelepon ibu muda itu ketawa dan mengatakan, "Nah ya itu kamu, itu waktu kamu kecil persis seperti itu. Lihatlah." Dan di situ juga termasuk apa yang dikatakan dengan dosa asal. Apa yang dihayati oleh orang tua diturunkan kepada anak-anak. Kalau anak-anaknya itu tidak tangguh, nanti akan menjadi orang tua yang tidak tangguh. Kalau anak-anaknya itu emosional, tidak bisa mengendalikan emosi, nanti akan menjadi orang tua yang emosional. Dosa asal yang terus berulang. Karena itu kita harus memutuskannya. Bagaimana cara memutuskannya? Kita mencintai orang tua kita. Karena dialah Gusti Katon, Allah yang kelihatan di bumi ini. Kalau kita mencintai orang tua kita, apapun yang terjadi, kemudian lingkaran dosa asal itu bisa terputuskan. Apalagi kalau orang tua kita sudah menjadi tua, tidak bisa mandiri lagi. Peliharalah mereka. Perhatikanlah mereka seperti dulu mereka memelihara Anda ketika masih bayi. Maka lingkaran itu akan terputus. Benar bahwa ada orang tua yang menyebalkan. Benar bahwa ada orang tua yang keras. Tetapi persis Anda juga akan menjadi orang tua seperti itu. Maka harus diputuskan. Meskipun orang tua dulu melukai, meskipun orang tua dulu keras, tetapi ketika dia sudah tua dan tidak bisa mandiri, kita yang harus mengurusnya. Kita yang harus merawatnya. Seperti dulu kita dirawat oleh mereka, tetapi kita merawatnya dengan lebih baik daripada dulu dia merawat kita. Karena kita sudah mengerti, sudah belajar, dan ingin memutuskan seandainya ada dosa asal yang harus diteruskan. Syukur kalau kita mempunyai orang tua yang sungguh-sungguh sabar, penuh cinta kasih. Kita akan berkembang dengan cinta kasih juga. Dan kita pasti bisa mengurus orang tua kita ketika mereka nanti sudah tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Karena itu saudara-saudari terkasih, orang tua adalah Gusti Katon yang menciptakan kita dalam arti tertentu, tetapi juga kualitas-kualitas pribadi kita, sifat-sifat kita. Mari kita terus belajar dan menghormati mereka. Kita bercermin dari orang tua kita. Dan kita yang sudah menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik seperti Santo Yosef dan Bunda Maria. Supaya ketika anak-anak berdoa, "Bapa kami," anak-anak itu mengerti apa artinya. Karena mereka mempunyai konsep Bapa dari Anda yang membesarkannya. Anak-anak tentu kesulitan berdoa Bapa kami seperti Yesus. Kalau Bapanya setiap hari marah-marah, tidak sabaran, emosional. Kita juga sulit mendoakan Bunda Maria sebagai ibu kita. Kalau anak-anak melihat mamanya yang ada adalah ngomel terus, cerewet terus, dan tidak sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya. Dan kalau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang terluka, nanti mereka akan menjadi orang tua yang terluka dan melahirkan anak-anak yang terluka juga. Maka Anda yang sudah mempunyai anak-anak, jadilah orang tua seperti Santo Yosef dan Bunda Maria. Siapa tahu Anda membesarkan Yesus Sang Penyelamat. Siapa tahu Anda membesarkan Jokowi baru yang bisa mengubah masyarakat. Peranan Anda menjadi orang tua itu luar biasa. Jangan berpikir bahwa menjadi luar biasa itu harus menjadi orang yang hebat sekali, menciptakan karya monumental. Tidak. Membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih, Anda sedang menyelamatkan dunia ini. Menciptakan anak-anak yang sungguh-sungguh qualified, tough, dan bisa diandalkan. Dan mereka nanti menjadi orang tua yang bisa diandalkan, menjadi orang tua yang tangguh, dan melahirkan anak-anak yang tangguh juga. Belajar dari Santo Yosef, belajar dari Bunda Maria, menjadi pribadi-pribadi berkualitas, menjadi Gusti Katon, Allah yang kelihatan di dunia ini bagi anak-anak yang kita lahirkan nanti.
atau anak-anak yang sudah lahir dan ada di dalam asuhan kita. Kita bisa karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberi teladan, terutama melalui Santo Yosef dan Bunda Maria. Tuhan memberkati.